Didn't even know I wasted it all just to watch you go. I kept everything inside it. Ma'rifatun nafs. Apa itu ma'rifatun nafs? Dalam akhlak tasawuf, ma'rifatun nafs adalah merupakan inti dari ajaran akhlak tasawuf, yaitu pengenalan diri. Dengan memahami diri sendiri secara mendalam, kita dapat mengembangkan kebijaksanaan, spiritualitas, dan kualitas diri yang mulia. Apa itu penjabaran yang lebih detail ma'rifatun nafs itu? Ma'rifatun nafs itu pengenalan dan pemahaman diri secara mendalam, mencakup aspek fisik, mental, dan spiritual. Kita mendekatkan diri pada Allah Subhanahu wa Ta'ala melalui ma'rifatun nafs. Seseorang dapat menyadari kesempurnaan Tuhan dan kelemahan dirinya, sehingga tergerak untuk semakin mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita dengan ma'rifatun nafs itu kita dapat mencapai ketenangan jiwa. Dengan kita memahami diri sendiri, seseorang dapat mencapai ketenangan jiwa dan kedamaian batin yang menjadi tujuan utama dalam akhlak tasawuf. Pentingnya ma'rifatun nafs itu ada 3. 1. Pengembangan diri. Ma'rifatun nafs membantu kita mengenal kelebihan dan kekurangan diri sehingga dapat memperbaiki dan mengembangkan diri secara optimal. Yang kedua, kedekatan kita dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai pencipta kita. Dengan kita mengenal diri, kita mengerti diri kita sendiri, kita dapat semakin memahami keagungan Tuhan dan terdorong untuk beribadah dan bertaqarrub atau mendekatkan diri kepadanya. Yang ketiga, pencapaian ketenangan batin, di mana ma'rifatun nafs itu mengantarkan kita pada pemaknaan hidup yang hakiki sehingga mencapai ketenangan, kedamaian, dan kepuasan batin. Adapun cara-cara tahapan mencapai ma'rifatun nafs, yaitu 1. Mujahadah, dengan berjuang melawan hawa nafsu dan membersihkan diri dari sifat yang tercela. 2. Muraqabah, membiasakan diri untuk senantiasa menguasai diri dan mengontrol diri dalam setiap perkataan dan perbuatan yang kita lakukan. Yang ketiga, musyahadah, yaitu mencapai penyaksian diri dan pemahaman hakikat yang lebih dalam tentang diri dan Tuhan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang keempat, mukasyafah, yaitu mengalami penyingkapan tirai yang memisahkan hamba dengan Tuhannya sehingga mencapai ma'rifatun nafs. Dalam ma'rifatun nafs kita juga perlu peran seorang guru spiritual. Fungsi guru spiritual itu untuk bimbingan. Guru spiritual memberikan bimbingan dan arahan dalam perjalanan spiritual menuju ma'rifatun nafs. Guru juga memberi teladan. Guru dapat menjadi teladan dalam menerapkan akhlak dan nilai-nilai spiritual dalam kehidupan sehari-hari. Guru spiritual juga membersihkan jiwa. Melalui latihan-latihan spiritual, guru membantu murid untuk membersihkan jiwanya dari sifat-sifat yang tercela. Kita bisa mengimplementasikan ma'rifatun nafs itu dengan cara ibadah yang khusyuk, melakukan ibadah yang penuh kekhusyuan dan kesadaran akan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita juga bisa melakukan dengan akhlak terpuji, menerapkan akhlak yang mulia seperti sabar, ikhlas, jujur, dan rendah hati dalam kehidupan. Kita juga bisa menerapkan hati yang tenang, itu dengan memiliki hati yang tenteram, tidak mudah tergoda dan terjerumus dalam hal-hal negatif. Kita juga bisa menerapkan dengan kesadaran diri, senantiasa mengevaluasi dan memperbaiki diri, serta menyadari segala kekurangan dan kelebihan yang ada pada diri kita. Tetapi dalam menjalankan atau mengimplementasikan ma'rifatun nafs itu, kita juga tentunya
mendapatkan tantangan dan hambatan. Di antaranya, tantangan itu adalah ego dalam diri kita. Sifat egois dan cinta diri yang berlebihan dapat menjadi penghalang dalam mencapai ma'rifatun nafs. Juga distraksi atau kesibukan duniawi dan gaya hidup yang materialisasi dapat menjauhkan seseorang dari tujuan spiritual. Lalu, kelemahan diri sendiri, sifat-sifat negatif dalam diri seperti malas, putus asa, dan mudah terpengaruh dapat menghambat perkembangan spiritual kita. Dan berbagai godaan dan bujukan setan dapat menyesatkan manusia dari jalan yang lurus menuju ma'rifatun nafs. Demikian, ma'rifatun nafs atau pengenalan diri yang mendalam merupakan kunci utama dalam mencapai kesempurnaan akhlak dan kedekatan dengan Tuhan. Dengan senantiasa berupaya mengenal dan memperbaiki diri, kita dapat meraih ketenangan batin, kebijaksanaan, dan kedamaian spiritual yang menjadi tujuan hidup sejati. Sekian, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.